merupakan sesuatu yang harus kita mengerti. Untuk itu kita kembali membuka dalam kitab Kejadian 24. Kitab Kejadian 24. Dari ayat 54 saya ajak kita akan berdiri dan membaca kembali ayat ini. Kejadian 24 ayat 54. Kita akan membaca bergantian. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskan aku pulang kepada tuanku. 55, silakan. Tetapi jawab Eliezer kepada mereka, jangan tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskan aku supaya aku pulang kepada tuanku. 57. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Bersama, dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kotamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Telah kita baca bersama lanjutan kisah tentang bagaimana Ribka dibawa oleh Eliezer. Kita sangat mengerti bahwa yang disebut dengan Ribka adalah gereja Tuhan, dan yang disebut dengan Eliezer adalah Roh Kudus. Ada peran Roh Kudus yang begitu luar biasa yang kita perhatikan ada di dalam kitab Kejadian 24 ini. Semua diatur begitu tepat oleh Allah, dengan cara Allah, dan membuat perjalanan Eliezer berhasil. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal. Semua rencananya yang mustahil sekalipun tidak dapat kita pikirkan bagaimana caranya Allah dapat membuat setiap rencananya itu begitu berhasil. Menemukan seorang gadis yang tidak dikenal sama sekali oleh Eliezer. Eliezer tidak lahir dalam keluarga Abraham. Eliezer juga tidak mengenal dari mana Abraham tuannya berasal, keluarganya yang mana, dan siapa saja mereka. Satu perkara yang sangat mustahil. Tetapi kita perhatikan bagaimana Allah berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan itu menjadi sebuah kenyataan. Eliezer bertemu dengan Ribka, bukan orang lain, tidak dengan cara kebetulan, karena Allah tidak pernah punya kata kebetulan yang dijelaskan oleh firman Allah. Setiap kata firman Allah ya dan amin. Ketika Eliezer bertemu dengan Ribka, keponakan sendiri dari Abraham, karena Ribka adalah anak kakak Abraham, bukan orang lain yang sepertinya tidak mungkin terjadi
Tapi dengan cara Allah, kata Eliezer, hamba Abraham, orang Mesir yang tidak kenal Tuhan Allah Abraham, mengakui bagaimana perjalanan hamba telah diberkati, dibuat berhasil. Ayat 56. Sebab itu Eliezer ingin cepat kembali kepada Abraham untuk menceritakan bagaimana perjalanannya dibuat Allah menjadi berhasil. Tapi bukan itu yang penting. Yang sangat penting adalah ayat yang ke-57. Mereka memanggil anak gadis itu dan menanyakan kepada Ribka. Maka ayat 58, jawab Ribka, mau. Cuma itu jawabnya. Cuma satu kata yang diucapkan oleh Ribka ketika ditanya, "Nak, apakah kamu akan tinggal dulu beberapa hari, barang 10 hari di rumah ini, atau kamu mau ikut segera dengan tuan ini untuk berangkat kepada tuannya Abraham?" Ribka tidak berkata banyak, tapi Ribka berkata mau. Ada kesepakatan hati yang menanggapi firman Allah. Yang dicari bukan orang-orang di akhir zaman dengan 1000 alasan, tapi yang dicari hari ini adalah orang-orang yang cepat tanggap. Yang dicari Allah adalah orang-orang yang cepat tanggap untuk setiap sikap yang Allah berikan kepadanya. Ribka tidak berlama-lama. Bukan berarti dia ingin cepat menikah. Bukan ia ingin segera melihat calon suaminya. Tapi dia mempunyai satu tanggapan positif. Karena apa yang dibuat Allah tidak dapat ditunda untuk esok. Sikap yang demikian yang dicari oleh Allah di akhir zaman. Begitu banyak iblis mengambil kesempatan ketika kita berkata tarsok. Apa itu tarsok? Begitu sering kita berkata, udah besok aja, gak apa-apa. Udah lusa aja, tanggung, sudah bulan 10, nanti saja Januari. Tanpa kita sadar, ada waktu, ada menit, ada detik yang bisa diambil oleh iblis. Cepat tanggap seperti inilah yang harus dimiliki oleh gereja di akhir zaman. Untuk tidak berkata besok, untuk tidak berkata nanti dulu, untuk tidak berkata waktu yang akan datang. Mungkin ada yang lebih baik, tidak ada waktu lebih baik. Hari ini atau tidak sama sekali. Kita mempunyai kesempatan yang tidak pernah dapat kita tunda untuk hari esok. Dan Ribka dengan sangat mengerti akan sikap yang diminta Allah daripadanya. Itu sebabnya Ribka, saudara mereka itu, inang pengasuh, ayat 59, beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan pergi. Mereka berkemas dan mereka, ayat 61, naik onta dan berangkat membawa Ribka berjalan pulang. Kita sampai pada kalimat akhir dari firman Allah kemarin, yaitu ayat yang ke-64. Ribka melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari ontanya. Katanya kepada hambanya, siapakah laki-laki yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku, dan bertelekunglah
Iya. Sudah kita perhatikan bagaimana arti kata telekung yang dipakai oleh Ribka sebagai tanda kegadisannya, tanda kekudusannya, tanda kesucian yang hari ini menjadi pertentangan begitu banyak pembicaraan dan menganggap halal semua yang haram, menganggap tidak apa-apa, boleh-boleh saja untuk semua kehidupan yang tidak layak, bahkan tepatnya tidak kudus. Boleh saja anak-anak kita begitu akrab, begitu dekat, dengan amat percaya orang tua melepaskan anak-anak pergi entah hari atau beberapa waktu, tidak pulang pun tidak apa-apa. Oh, sudah bukan zamannya. Dulu mungkin, tapi tidak sekarang. Tapi sayang, firman Allah tidak berubah. Kalimat tepat yang dikatakan oleh firman Tuhan, apakah engkau menjaga kekudusan? Tidak ada kata yang bisa membuat lemah kalimat ini. Kekudusan Allah menjadi syarat mutlak untuk dapat melihat Allah. Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5. Kalau kita perhatikan apa yang menjadi deretan dari kata bahagia, maka pada pasal yang kelima ayat 8 kita baca bersama. 3, 4. Berbahagialah karena syarat mutlak untuk berjumpa dengan Allah, syarat mutlak untuk melihat Allah, syarat mutlak untuk berada di hadapan Allah. Bukan kekayaan, bukan kepandaian, bukan hebat, bukan siapapun kita, tapi kesucian hati kita. Sebab itu mengapa hari-hari yang semakin jahat ini membuat orang samar, tidak dapat dilihat lagi siapa orang yang berkenan dan siapa orang yang tidak berkenan. Oh, sudah menjadi barang langka, bahkan sudah menjadi syarat yang kuno. Kalau bicara tentang kesucian, itu dulu, tapi tidak sekarang. Sekali lagi, firman Allah kita tidak berubah. Hari ini pun syarat itu masih tetap sama. Kalau engkau mau melihat Allah, pertahankan kesucian. Kalau engkau mau melihat Allah, bagi pasangan-pasangan anak-anak kita yang siap menikah, satu di antara persyaratan untuk mendapatkan berkat secara utuh adalah apakah kalian masih menjaga kekudusan. Saya tidak dapat memberkati pasangan yang tidak kudus lagi, karena itu syarat firman Allah. Sebab itu pertahankan kekudusan. Berulang-ulang saya teriakkan kepada pemuda, kepada dewasa muda, untuk menjaga kekudusan. Kalau engkau mau diberkati oleh Allah, pendeta bisa saja melakukan sakramen pernikahan dengan tata cara yang terbaik, tapi tidak di hadapan Allah. Untuk apa? Hanya merupakan sekedar seremonial yang dapat dipertontonkan kepada jemaat. Ini loh, gembala yang bisa memberkati dengan cara yang luar biasa. Apa gunanya kalau Allah tidak memberkati saudara? Saya tidak berani menipu jemaat, karena itu adalah tindakan tegas Allah.
Sebab itu mengapa saudara, hari-hari di masa yang sukar ini, kita butuh, kita tidak datang ibadah cuma bertemu dengan manusia, tapi kita datang beribadah untuk bertemu Tuhan. Dan untuk bisa bertemu Tuhan, satu-satunya syarat yang Allah inginkan adalah mempertahankan kekudusan Allah. Apakah ini menjadi bagian kita hari ini? Apakah ini menjadi bagian yang kita pertahankan hari ini? Tuhan, berikan kepada keluargaku, berikan kepada diriku hidup yang berlayak di hadapan Allah, hidup yang kudus di hadapan Allah. Takut saudara, karena cuma duduk, cuma datang, cuma beribadah tanpa bertemu dengan Allah, kita pulang dengan sia-sia. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Iblis tahu bagaimana caranya untuk membuat kekudusan kita menjadi kekudusan yang diperjualbelikan. Kebutuhan hidup yang sangat meningkat, kebutuhan hidup yang sangat berat, keadaan-keadaan yang terjadi di sekeliling kita, dan tidak sedikit orang dengan cara yang mudah memperjualbelikan kekudusan. Yusuf, satu di antara contoh firman Allah yang dengan jelas kita dapat baca dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Pasal yang keempat, 39. Pasal yang ke-39. Ayat yang ke-11. Kejadian 39 ayat 11. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Mari." Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Bagaimana Yusuf mempertahankan kekudusannya pada situasi yang sangat sulit. Ia tidak berhadapan dengan perempuan pinggir jalan. Ia tidak berhadapan dengan orang yang dia biasa ajak bermain, tapi dia berhadapan dengan majikan. Sementara tidak dengan mudah dia dapat berdiri di tengah-tengah istana Potifar, tetapi ketika semua diperhadapkan oleh Yusuf, ketika dia harus berhadapan dengan istri Potifar yang berhari-hari. Kalimat itu kita baca di ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, bukan sekali tapi berhari-hari, Yusuf harus menghadapi bujukan daripada perempuan atau namanya istri Potifar. Dan ketika jubah Yusuf sudah digenggam, mencoba merampas kekudusan yang dipertahankan oleh Yusuf. Tetapi Yusuf meninggalkan jubah yang digenggam oleh tangan istri Potifar, dan dia lari tinggalkan. Tidak ada alasan untuk kita dapat berkata seperti keluarga Lut di tengah-tengah Sodom dan Gomora. Hatiku berat, hatiku sedih, hatiku susah melihat orang-orang di negeri Sodom Gomora. Bukan begitu caranya menghadapi dosa
kita lakukan adalah tinggalkan daerah berdosa itu. Yang harus kita lakukan, tahu diri bahwa kita tidak punya kekuatan cukup berada di daerah berdosa. Suratan Petrus berkata, lawan dia dengan imanmu yang teguh. Oke. Kalimat itu berlaku untuk dosa di luar perzinahan. Tapi ketika berhadapan dengan dosa perzinahan, maka firman Allah dengan tegas berkata, tinggalkan daerah itu. Engkau tidak cukup kuat bertahan. Semua dosa harus kita lawan. Tetapi untuk dosa perzinahan, tinggalkan daerah itu. Karena itu akan merusak dan engkau tidak mampu bertahan. Yang dibutuhkan adalah kita yang bertindak untuk tinggalkan daerah itu. Mempertahankan kekudusan berarti kita harus sangat tahu di mana kita berdiri untuk menjaga kekudusan Allah. Mempertahankan kekudusan jemaat Tuhan, setiap jemaat harus punya sikap tegas kepada diri kita untuk berkata, aku hidup benar di hadapan Allah. Tidak dapat kita kompromi dengan kata dosa. Tidak dapat kita berkata, gak apa-apa, yang penting saya akan berjaga. Begini saja caranya, darah Yesus. Tapi dari sela-sela tangan kita masih bisa melihat dia. Engkau tidak dapat tahan dengan dosa yang satu ini. Dan iblis tahu bagaimana caranya hari ini menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Dengan kasih Kristus, dengar akan firman Allah, saudara. Kalimat ini begitu tegas hari ini. Kalau kita mau lihat Allah, pertahankan kekudusan. Ini saat yang sangat menentukan. Dan iblis dengan segala cara mengoyakkan jubah Yusuf. Dan saudara tahu, jubah itu pernah diberikan oleh Yakub kepada Yusuf sebagai tanda kedewasaan. Dan tanda kekudusan itu merupakan tanda yang harus dipertahankan. Keluarga, bapak dan ibu, dewasa muda, bahkan sampai remaja. Dan kalau kita nyeri mendengar dosa seksual sudah sampai pada taraf anak-anak di bawah umur, jangan katakan, oh masih kecil, anak saya masih kecil, anak saya masih belum apa-apa, udah belum tahu dunia. Siapa bilang belum tahu dunia? 1 SD sudah terjadi perkara-perkara yang sangat menyedihkan. Kita nggak bisa pikirkan itu bisa terjadi di antara anak-anak kita. Keadaan yang semakin buruk terjadi, apalagi di antara zaman di mana semua dosa dihalalkan, bahkan dilegalkan. Pemerintah melegalkan. Di Bali beberapa waktu yang lalu menjadi satu berita yang sangat booming di dunia, karena sudah ditemukan di Bali perkawinan sejenis yang direstui. Masuk di YouTube dan semua orang melihat. Pemerintah setempat panggil pemangku adat. Kenapa dilaksanakan? Dipecat. Kita sedang berada di dunia yang
dalam firman Allah kitab Wahyu, dosa yang sangat menjijikkan disebutkan, dan kita baca ayat itu. Kitab Wahyu pasal 15 16 dan 17. Kita baca di pasal 16 ayat yang ke-12. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu keluar 3 roh najis yang menyerupai. Itulah roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang ada 3 roh kata, roh najis kata. Katak adalah tulah kedua Mesir di kitab Keluaran. Dan roh katak ini yang dikatakan di ayat 13 dan ayat 14, pergi mendapatkan raja di seluruh dunia. Saudara tambah baca untuk melihat pasal 18 ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. 3 roh katak tadi berjalan ke seluruh dunia dan kalau pakai bahasa di kitab Keluaran, memanjati. Katak memanjati. Kita baca untuk lebih jelas sedikit lagi ya. Kitab Keluaran tulah yang kedua pasal 8. Tulah kedua pasal 8 ayat yang ketiga. Katak-katak akan mengeriap di sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu, kamar tidurmu, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawaimu, rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawai. Ini bahasa yang dipakai di kitab Keluaran
untuk Firaun dan semua jajarannya. Tapi untuk akhir zaman, 3 roh katak ini memanjati seluruh raja-raja di bumi untuk menajiskan manusia. Mengapa? Tujuannya cuma satu. Iblis berupaya dengan sangat luar biasa supaya tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Dibutakan dengan semua kekayaan yang disodorkan, kenikmatan-kenikmatan yang disodorkan, kehidupan perzinahan yang disodorkan. Firman Allah tetap berkata tegas, hanya orang yang suci hatinya yang dapat melihat Allah. Pertanyaan untuk setiap kita, apakah hari ini kita masih menjaga kekudusan itu? Seluruh dunia akan dihancurkan dengan cara yang sama. 3 roh katak itu berjalan ke seluruh dunia dan akan merasuk. Kata memanjati berarti sampai di kepala, dan kepala ini bicara tentang otak, tentang daya pikir kita, dan seluruh pemikiran kita dikuasai oleh kenajisan. Apakah kita sudah bisa pastikan keluargaku tetap kudus di hadapan Allah? Apakah kita bisa berkata rumah tanggaku terpagari dengan kuat hingga tidak ada seekor katak pun dapat masuk ke dalamnya? Dia dapat lompat, saudara. Binatang amfibi yang satu ini, dia dapat hidup di darat, dia dapat hidup di air. Dia tidak hanya bisa berjalan merayap, tapi dia bisa melompat. Jangan bilang enak kalau sampai di meja makan, karena namanya bukan katak lagi, tapi Allah mau kita bagai keluarga kita. Ribka, dia dapat dibawa ke hadapan Sarah karena telekung yang dipergunakan menunjukkan aku sudah mempertahankan kekudusan. Apakah hari ini setiap saudara dapat berkata, Tuhan, aku tetap menjaga kekudusan? Engkau lihat kamar anak-anakmu setiap malam dan engkau berkata dengan pasti, terima kasih, anak-anakku tetap kudus. Kita dapat melihat mereka bertumbuh, bukan hanya pada waktu kecil, tapi ketika mereka bertumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa. Apakah engkau pastikan mereka bertumbuh di dalam kekudusan Allah? Oh, bukan wanita kok, untung anak saya laki-laki. Lebih parah lagi, sebab tidak ada bukti untuk laki-laki yang tidak kudus. Tapi hatimu yang berkata, apakah engkau kudus atau tidak? Kita tidak bermasalah dengan manusia. Itu hak prerogatif, itu hak pribadi, itu hak asasi. Saya mau kemana, saya mau berbuat apa, saya mau lakukan apa, itu hak pribadi. Ngapain diurusin? Memang. Tapi engkau punya kesempatan yang sudah hilang karena engkau tidak dapat memandang Allah. Apa sih gunanya kita memandang Allah? Apa sih gunanya? Kalau nggak lihat Tuhan, apa gunanya? Ketika engkau tidak melihat Dia, engkau tidak punya hidup. Hanya orang yang memandang Dia
yang mendapat hidup. Ini masalah serius, saudara. Ini masalah begitu penting, ini masalah begitu serius yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Dan akan berdosa ketika saya tidak buka mulut untuk hal ini, karena firman Allah yang harus kita dengarkan. Musik nyanyikan, suci, suci, suci. Sucilah. Jubah itu harus dicelup dengan darah anak domba untuk dapat menjaga kekudusan Allah. Kalimat akhir akan saya bacakan. Saudara bisa lihat di LCD saja. Ini kitab Wahyu pasal yang ke-19. Kitab Wahyu pasal 19 ayat 13. Bagaimana caranya kita menjaga kekudusan keluarga kita? Wahyu 19 ayat 13 berkata, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah anak domba. Namanya disebut firman Allah. Untuk tidak dicelakai, untuk tidak disentuh dengan kenajisan kata-kata tadi. Kita hanya perlu satu perkara, celup kekudusan kita di dalam darah Yesus. Karena cuma darah Yesus yang akan memagari kita dari segala yang jahat. Bapak-bapak tidak perlu pergi dengan CCTV dipasang di tubuhnya. Ibu-ibu tidak perlu dimata-matai untuk arah kemana, pergi dengan siapa, berkumpul di mana, apa yang dibuat. Takut akan Tuhan menjadi kehidupan jemaat Tuhan yang tidak perlu dimata-matai. Anak-anak, remaja-remaja, sampai kepada anak sekolah minggu, biarkan kekudusan kita dicelup oleh darah Yesus. Hanya itu yang dapat memagari kita, mengkuduskan kita. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya.
suami di sana. Ini perkara yang sangat serius. Ini perkara yang tidak dapat dipermainkan. Ini perkara yang tidak bisa dianggap sepele. Katak sedang berjalan di mana-mana, melompat, memanjati setiap kepala orang. Sayang, kalau Allah tolak kita, kadang cuma orang yang suci hatinya yang dapat memandang Allah. Pastikan keluarga saudara adalah keluarga yang dipagari oleh Allah. Uang bukan segalanya, materi bukan segalanya. Jangan jual kekudusan, tapi katakan Tuhan, kuduskan keluarga, kuduskan keluarga, kuduskan keluarga. Haleluya. Pegang tangan istri, pegang tangan suami, angkat di hadapan Allah. Kita jaga keluarga kita, kita pagari keluarga kita, kuduskan keluarga saudara. Celupkan pakaian kekudusan di dalam darah Yesus. Bukan engkau hebat, bukan engkau bisa, tapi engkau berkata, kuduskan keluargaku agar aku boleh memandang Allahku. Sucilah Tuhan, keluargaku baru kemuliaan, keluargaku baru kemuliaan, keluargaku baru kemuliaan. Sucilah Tuhan. Bapa, Engkau berikan tanggung jawab untuk menjaga keluarga kami. Kami tak bisa lari ikuti kemana anak-anak kami pergi. Kami tak bisa ikuti kemana mereka berbuat, berteman, berpengaruh, bergaul. Tapi Yesus, celupkan kekudusan keluargaku di dalam darah Yesus, yang dapat memagari keluargaku. Cuma darah Yesus, cuma darah Yesus, cuma darah Yesus, cuma darah Yesus. Semua jemaat berdiri. Suci, 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 Allah Bapa.
sudah minta pertolongan Allah. Ada cerita yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada perkara yang tidak mudah kita lakukan. Biar setiap keluarga dipagari oleh Allah, dipagari oleh Allah, dipagari oleh Allah. Haleluya. Tidak sekedar pegang tangan, tapi katakan kepada pasanganmu, kita menjaga kekudusan keluarga kita. Sucilah Tuhan, sucilah keluargaku berduka mulia, keluargaku berduka mulia. Satu menit saudara ambil waktu, sebut nama anak-anakmu, kuduskan mereka Tuhan, kuduskan mereka Tuhan, kuduskan mereka Tuhan, kuduskan anak-anakku Tuhan, kuduskan. Tidak ada pasangan yang selingkuh, tidak ada suami yang selingkuh, tidak ada istri yang selingkuh. Haleluya. Mata Tuhan memandang kita pada pagi, menerobos setiap benteng-benteng tertutup di hatimu, dan Allah lihat semua. Minta ampun dan kuduskan kami, keluargaku berduka mulia, keluargaku berduka mulia, keluargaku berduka mulia. Kuduskan jemaat Tuhan. Haleluya. Kuduskan jemaat Tuhan. Darah Yesus akan membungkus setiap jemaat hingga kami layak dan kudus di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita semua berdoa.